bulan Desember ini kita mau merayakan Natal nih. Wow, seru banget Kak Yaya. Pastinya dong Kak Anita. Wow, asik. Nah, sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Kita Surga Bergembira. Oke Kak, boleh adik-adik berdiri terus kita mau berdoa. Oke. Yuk berdiri adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati adik-adik yang beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu Kita Surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita ulang dari awal ya Kak Yaya. Oke Kak Anita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkit, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Keren adik-adiknya Kak Yaya tadi nyanyinya semangat. Semangat banget. Nah, di bulan Desember ini kalian seneng gak menyambut Natal? Senang Kak Yaya, banyak hadiah biasanya di Natal. Ya pastinya dong. Kalian bergembira nggak? Gembira banget. Kalau begitu kita nyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Siap Kak Yaya. Hai dunia gembiralah dan sambut sang raja. Di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama-sama Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu, di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita mau coba yang kesukaan bagi dunia, tapi harus ada senyumnya Kak Yaya. Oke Kak Anita. Nah, pas lagi nyanyi kesukaan bagi dunia, tunjukin senyumnya yang terbaik. Bisa ya adik-adik? Bisa dong Kak Anita. Mantap, yuk kita angkat pujian kesukaan bagi dunia. Kesukaan
bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama kesukaan bagi dunia. Senyumnya mana? Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur sambil colek, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama. Sekali lagi ya, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, adik-adiknya udah happy, udah semangat memuji Tuhan. Masih siap semangat memuji Tuhan? Antusias. Kita mau katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Yuk melangkah kanan kiri adik-adik. Senyumnya tetap dipakai ya Kak Yaya ya. Oke Kak Anita. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, di bukit, muter ya. Dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Allah. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, hai siarkan di gunung, di bukit, muter yuk. Dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Sama-sama serukan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk. Sambil duduk boleh tarik nafasnya. Buang pelan-pelan. Yuk adik-adik kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, di
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau selalu baik dalam hidup kami. dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Kami siap menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati,
nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Shalom adik-adik. Wow, cerita firman Tuhan ini pasti keren banget kan? Bener banget. Karena kita belajar nih dari orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang bijaksana. Dia juga tekun, bukan hanya bijaksana dan tekun. Dia juga adalah orang-orang yang pintar. Dia melakukan kepintarannya untuk hal-hal yang baik. Nah, ada banyak hal yang bisa kita pelajari nih, yang kita bisa teladani dari orang Majus. Yang pertama, orang Majus adalah orang yang tekun. Kita juga bisa jadi orang yang tekun. Ketika mem atau misnya memberikan tugas kepada kita, kepada adik-adik, gimana tugas kita? Kita nggak boleh menyerah. Kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Yang kedua, nih adik-adik nih perlu ingat ya, ketika adik-adik memiliki kepintaran, nah bagaimana nih caranya nih kita melakukan hal yang baik? Kita bisa membantu teman-teman adik-adik yang kesulitan dalam hal belajar. Yaitu kita menolong nih, membantu. Kesulitan apa yang mereka sulit dalam pelajaran, kita sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya, oke adik-adik, jangan lupa untuk dipraktekkan ya firman Tuhannya, karena firman Tuhan dari orang Majus itu keren banget. Kita juga pasti bisa melakukannya. Oke, nah yuk kita mau berdoa ya, karena firman Tuhannya sudah selesai. Yuk ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kami dan kami siap untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita mau ayat hafalan ya adik-adik ya. Ikutin Kak Dewi. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Oke, jangan lupa dihafalkan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Matius 2 ayat 10. Jika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Shalom. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Terima kasih. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Terus tadi udah mendengar firman Tuhan, dengeran keren ya adik-adiknya. Keren banget Kak Anita.
Sekarang Kanita sama Kaya mau kasih pengumuman nih adik-adik. Sabtu depan kita udah kembali lagi SC Onsite. Yeay. Jadi adik-adiknya boleh datang ke sini ya Kak. Boleh dong Kanita. Tapi ada online-nya juga. Di manakah online-nya? Di GBI Kabar Baik. Yes, di YouTube GBI Kabar Baik ya. Adik-adik jangan lupa nonton dan beribadah. Dan untuk adik-adik juga yang hari Minggu ibadah kesi boleh banget jam 9. Tapi di G19 ya Kak ya. Iya Kanita. Di G19. Gitu aja adik-adik, jangan lupa ibadah, oke? Oke. Mantap. Ya kita mau tutup dalam doa. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah beribadah hari ini. Kami bersuka cita. Tuhan Yesus, kami percaya, Tuhan terus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan.